yang ke-14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini memiliki relasi atau paralel dengan 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Ya, tolong dibuka dulu, tampilkan di OHP. Nanti kita balik ke Wahyu 14 ayat 13. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi memiliki kaitan atau relasi ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ya, sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera atas kita semua. Pembacaan yang sudah kita baca hari ini, Bapak Ibu, saya tidak ingin membuat kita menjadi takut, tapi mengarahkan pandangan kita terus kepada pengharapan eskatologis kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengar kata kematian, Bapak Ibu, seringkali kita menjadi takut dan kecut hati. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam iman Kristen ada pengharapan yang disebut pengharapan eskatologi, bahwa ada kepastian. Kepastian ini datang sendiri dari perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagi kamu, sebab di rumah Bapakku banyak tempat. Itu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yang datang inkarnasi dalam rupa manusia. Dia dari surga, karena itu dia datang ke bumi ini dalam rupa manusia. Dia menjadi juru selamat bagi kita, tapi dia adalah juga Allah. Kalau dia dari surga, berarti dia berasal dari Allah, dan dia datang daripada Allah. Dia tahu jalan kembali ke surga. Tetapi bagaimana orang yang berasal dari bumi ini bisa ke surga? Tidak mungkin, Bapak Ibu, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kematian menjadi sebuah ironi bagi manusia. Tetapi kita harus menerima kematian itu berdasarkan perspektif Alkitab. Kita menerima kematian itu berdasarkan apa yang Alkitab katakan, Bapak Ibu. Yang pertama, ketika manusia Adam dan Hawa mereka berbuat dosa, maka waktu itu berubah. Dunia berubah, mereka menjadi very limited ya, karena dosa. Hamartia artinya pelanggaran, disappointed to the law of God, to the order of God in the Garden of Eden. Bapak Ibu, pemberontakan mereka. Dosa artinya hamartia, kemelencengan, tidak tepat sasaran untuk memenuhi target Allah, perintah Allah. Bapak Ibu, ada juga pengertian dosa yaitu adakia, ada juga parabates, semuanya merujuk kepada sikap hati yang jahat dan pemberontakan. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian menjadi sebuah sesuatu yang pasti. Mau dia pendeta, dia hamba Tuhan, dia orang baik, dia orang beriman, semua manusia pasti mati dan sementara menuju final destination-nya. Tetapi yang menjadi berbeda di sini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Injil yang olehnya kita diselamatkan, menjadi berbeda karena kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di muka bumi ini, bahwa di kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua manusia diselamatkan. Tidak ada juru selamat yang lain di dunia ini, hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebuah kepastian dan sebuah proudly, sebuah kebanggaan bagi kita orang Kristen, bahwa juru selamat satu-satunya di muka bumi ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemarin saya pergi ke ruang UGD. Ini sebuah kisah yang akan mengkontraskan khotbah ini. Saya ditelepon oleh adik ipar saya, Om, ini Om Cok mau diantar dengan ambulans. Saya telepon istri yang lagi ikut beres-beres untuk acara webinar anak. Saya telepon pulang dulu kalau sudah selesai, karena Cok masuk rumah sakit sekarang dengan ambulans menuju, dan sekarang masih ada di UGD untuk bagian jantungnya. Sekarang lagi diobservasi, lalu nanti 24 jam baru nanti lihat bagaimana masuk kamar. Bapak mertua juga ikut datang antar. Lalu setelah masuk UGD, masa kritisnya itu lewat. Kebetulan saya itu duduk di ruang tunggu di luar. Itu ada juga orang yang mengantar saudaranya masuk UGD. Ya, ini perbedaan antara Kristen yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya. Yang percaya kepada Yesus ini mempunyai pengharapan. Ketika saya masuk dan dokter melakukan tindakan medis awal kepada adik ipar saya berdiri di belakang kepalanya dia dan saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak saya percaya Tuhan, dia akan diberi umur panjang. Dalam kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan, biarlah mujizatmu terjadi buat adik saya. Karena yang buat mujizat itu Tuhan Yesus Kristus, bukan pendeta. Pendeta hanya berdoa, memohon dan meminta, tetapi pembuat mujizat itu satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Karena itu bersyukur dan mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, tidak pernah mau menerima terima kasih dari siapapun. Karena yang berhak menerima terima kasih kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan menumpang tangan, dan hati saya lega. Ada raut pengharapan ketika dokter berkata masa kritisnya lewat. Orang yang di sebelah saya itu duduk dengan penuh ketakutan menghadapi kematian yang ada di depan mata. Bisa mati, bisa hidup lagi, tergantung Tuhan. Tetapi Tuhan versi dia dan Tuhan versi kita berbeda. Kalau orang Kristen mati di dalam Yesus, maka dia mati dalam pengharapan hidupnya tidak sia-sia. Dia akan bertemu di rumah Bapa, katakan amin. Tetapi jika seorang yang tidak hidup, yang percaya, yang mendaraskan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, walau kita tidak tahu bagaimana nasibnya. Apa kata Alkitab? Sudah pasti bukan di rumah Bapa. Di raut mukanya itu ada ketakutan, ada putus asa, karena tidak seorang manusia pun dapat menghentikan kematian. Kematian bagi orang Kristen harus kita sambut dengan sukacita, karena ketika kita mati kita tahu bahwa kita mempunyai pengharapan, dan iman Kristen menjanjikan pengharapan di rumah Bapa, katakan amin. Yesus mengatakan, aku pergi dan menjanjikan rumah Bapa. Yesus juga memberikan perumpamaan tentang Lazarus yang ada di pangkuan Abraham, tentang surga rumah Bapa. Karena itu kita tidak boleh takut dengan kematian, Bapak Ibu. Orang yang tadi yang saya temui di rumah sakit itu, ketika saudaranya dalam sekarat, dia menginginkan kesembuhan, menginginkan pemulihan. Ada sebuah wajah yang takut sekaligus penuh harapan dan sekaligus penuh ketidakberdayaan terhadap kuasa kematian. Tetapi ingat, bagi kekristenan, Yesus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Artinya Yesus telah mengatakan kematian. Kematian dalam definisi ilmu kesehatan kedokteran adalah berhentinya fungsi batang otak. Itu mati. Kalau dia tiba-tiba masih hidup, masih bernapas, bergerak-gerak, masih nggak sadar, istilahnya koma, itu masih disebut hidup. Tapi menurut ilmu kesehatan, ilmu medis adalah berhentinya fungsi batang otak. Itu sebagai syarat utama. Jadi kalau sudah mati, sudah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak boleh takut dengan kematian. Karena faktanya Alkitab berkata bahwa kematian itu menjadi ritme hidup dari manusia. Ada menangis, ada tertawa, ada mati, ada hidup, ada yang lahir, ada yang mati. Karena itu kematian bagi orang Kristen bukan kita mati lalu berhenti sampai dikubur 2 kali 4, tapi kita berpulang, katakan amin. Kalau yang lahir itu datang, kita pulang ke rumah Bapa, sebab Korintus berkata bahwa kita semua datang daripada Allah. Karena itu kematian bagi orang Kristen, kita jangan takut. Mungkin secara manusiawi kita menangis, mengeluarkan air mata,
Kita sedih. Sedih karena apa? Sedih bukan karena kita tidak yakin dia di surga. Kita sedih karena orang itu selama beberapa waktu ada bersama-sama dengan kita. Ada kenangan, ada memori di situ, ada kasih sayang di situ. Kita ingat. Tetapi ketika saudara kita, serta suami kita, anak-anak kita, orang tua kita meninggal di dalam Tuhan dengan iman Kristen, kita berkata bahwa mereka akan beristirahat karena jerih payah mereka, dan mereka akan menikmati segala perbuatan mereka. Iman mereka menyertai mereka. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, hiduplah berdasarkan hukum tabur tuai. Apa yang engkau perbuat, itu yang engkau nikmati. Tuhan tidak pernah menghukum siapapun. Kita dihukum oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, oleh karena keberdosaan kita. Jangan sekali-kali kita membuli Allah, menuduh Allah bahwa Allah lakukan ini kepada saya. Allah tidak pernah merekapkan perkara-perkara yang jahat kepada kita manusia. Yang membuat manusia itu adalah pilihannya sendiri, adalah perbuatannya sendiri. Alkitab cuma menghadapkan kepada kita, pilihlah pada hari ini. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang kusampaikan padamu hari ini, maka diberkatilah. Segala berkat ini, all the blessings will follow you. Tetapi jika kita tidak obey, kita tidak submit, maka segala kutuk ini akan datang hidup kita. Hidup ini cuma dua. Kamu taat, diberkati. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Jika bapak ibu dan saudara taat di dalam Tuhan, maka ketaatan itu adalah bukti iman saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata jika kita taat, kita akan diberkati. Katakan, itu Alkitab katakan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Itu cuma dua dalam hidup. Jika Adam dan Hawa taat kepada perintah Tuhan, probably Bapak Ibu, mungkin perhaps kita hari ini tidak ada. Tetapi akibat pemberontakan mereka, taman yang dulunya menjadi taman Eden akhirnya menjadi taman Edan. Dunia ini penuh dengan akibat dosa manusia. Kita sementara hidup, we was living in the world that was fall in sin. Kita telah hidup dalam dunia yang berdosa. Ada kematian, ada sakit penyakit, ada pembunuhan, ada penumpahan darah. Di situ ada war, ada perang tidak henti. Manusia mencari kedamaian. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tidak kudapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Katakan amin. Dunia mencoba menciptakan happiness. Dunia tidak pernah dapat menemukan happiness jika dunia ini tidak berjalan dan memulai hidupnya dengan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memulai secara dunia dengan dirinya dia sendiri. Di dalam semua sistem tatanan dunia ada nama Allah di situ. Salah satu saja saya sebut Bapak Ibu ya. Dari kata do, re mi fa sol la si do, itu artinya do memulai dengan Allah dan diakhiri dengan do, itu juga diakhiri dengan Allah. Itu adalah sebuah nyanyian pujian kidung kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam semua tatanan ada Allah. Karena hidup ini dimulai dengan Allah. Everything, semua segala sesuatu itu bersumber dari Allah sebagai pencipta. Ketika firman-Nya berkata, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kemudian Kejadian 1 ayat 26, Allah mulai menciptakan manusia dan Allah berkata di situ, Elohim asa amar selem. Jadi Allah menciptakan manusia. Karena itu Bapak Ibu, hukum yang namanya hukum teori Darwin evolusi, Alkitab jelas menolak teori yang bodoh itu. Sebab Allah menciptakan manusia. Manusia tidak berevolusi dari nyemot atau beruk, ya, atau apa, kera, mangki. Tapi Allah menciptakan manusia utuh. Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Karena perbuatan manusia berontak itulah maka ada sakit penyakit, ada dosa, ada kematian. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita yang sudah percaya kepadanya
hidup dalam keselamatan. Yang belum percaya, percaya kepadanya diselamatkan. Yang tidak percaya, yang menolak Yesus Kristus, Alkitab jelas berkata binasa. Karena satu-satunya keselamatan hanya di dalam Dia. Ada banyak jalan ke Roma, ada banyak jalan ke Jakarta, ada banyak jalan kemana-mana ke satu tujuan. Tetapi satu tujuan tunggal, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak bisa ditawar, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di sini, kita kembali ke ayat ini. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ada dua jenis kematian. Yang pertama, kematian fisik. Kita mengakhiri segala sesuatu di dunia. Kita mengakhiri zaman ini. Kita mengakhiri era kita. Kita mengakhiri era ini. Kita berhenti hidup di era ini. Kita pulang ke rumah Bapa. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati, kematian fisik ini jangan takut. Di depan kita ada pengharapan eskatologi, bahwa Yesus telah menjamin kita. Katakan amin. Asalkan satu, dikatakan bahwa kita yang mati-mati di dalam Tuhan. Artinya mengakhiri hidup kita dalam kondisi satu, percaya kepada Yesus, tidak murtad. Hari ini kita melihat ada orang, ada artis murtad, Bapak Ibu. Iya, lihat di situ. Dia itu siapa? Dia nobody. Tapi karena Tuhan dia menjadi somebody. Iya. Dia mencoba menukar Yesus yang ada, yang dia sudah percaya itu, dengan popularitas. Intinya cuma satu, dia tidak ingin kehilangan popularitas. Ketika Yesus menghadapi anak muda yang kaya, yang bodoh, dia berkata di situ, pergilah jual segala hartamu dan kemudian datang ikutlah aku. Artis yang bertobat ini, dia sebelumnya itu adalah pembawa acara di Indonesia Idol. Tetapi kemudian suatu saat dia diberhentikan dan dia mengalami frustasi di situ. Lalu seorang yang bernama Agnes Monica, seorang yang percaya kepada Yesus, berkata, jika saya menjadi juri, maka Daniel Mananta harus menjadi pembawa acara. Dari situlah, kalau tidak habislah karirnya. Keluar di situ, ada di depan tadi. Karirnya berhenti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di balik tindakan seseorang, di balik perilaku seseorang ada motif. Karena itu kita tidak bisa melihat saja, terserah dia mau bilang siapa, dia mau percaya siapa, terserah, itu urusan imanmu. Tetapi sekali kamu menyangkal Tuhan Yesus di hadapan Bapa, kamu akan disangkal. Katakan amin. Ada motifnya dia tidak kehilangan, dia ingin popularitas. Ini termasuk pansos juga. Dia tidak mau kehilangan popularitasnya. Hari ini artis-artis itu hidup dari subscriber. Dan mereka mendulang mengais rezeki untuk mempertahankan popularitas mereka. Ada trik-trik di situ, ada gimmick-gimmick yang dibuat di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mati secara rohani, secara fisik. Yang kedua, mati secara jasmani, secara rohani. Kematian rohani membutakan hati nurani kita, tidak lagi percaya kepada Allah, tidak lagi suka kepada hal-hal yang gairah, hal-hal yang divine, hal-hal yang ilahi. Karena itu Alkitab berkata dalam kitab Wahyu juga, bertobatlah, berbaliklah, dan lakukan lagi yang kau lakukan. Kalau tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dia. Kata tidak beribadah saja, tidak suka beribadah, tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab saja, itu sebuah kondisi kejatuhan. Katakan amin. Alkitab bilang balik lagi dan lakukan lagi seperti yang engkau lakukan. Untuk jemaat Efesus, kalau kita baca jemaat Efesus, itu jemaat that was fulfilled with revelation. Jemaat yang utama, jemaat yang mainly, jemaat yang mula-mula. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Tuhan datang, Tuhan menegur mereka. Tidak suka baca Alkitab, tidak suka beribadah, tidak suka kepada hal-hal yang rohani. Itu kejatuhan. Tuhan berkata, engkau telah jatuh, bertobatlah. Jadi kalau orang Kristen tidak suka baca Alkitab, tidak suka beribadah, keterlaluan hidup. Iya. Amin. Iya. Coba kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan saya. Tuh kalau Tuhan jawab,
Lu nanya, lu minta, lu nanya. Iya, ente kadang-kadang ente ya. Cek me Tuhan jawab begitu. Coba kalau Tuhan jawab begitu, Tuhan berkati saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan tolong saya. Tuhan jawab ente, kadang-kadang ente ya. Atau Tuhan kalau tiba Tuhan orang balik, Tuhan jawab bejelmoni. Karena itu Bapak Ibu, coba kalau Tuhan jawab seperti itu. Karena itu kematian rohani Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kristus datang untuk menebus kita. Dosa itu membuat kematian rohani. Tapi Tuhan datang supaya setiap orang mempunyai hidup, dan hidup berbagai kelimpahan. Maksudnya bukan kita penuh dengan harta, tetapi Yesuslah itu yang menjadi harta kita. Yesuslah yang menjadi harta kita, karena dalam segala situasi dan pergumulan hidup apapun yang kita hadapi, baik dia kaya, dia miskin, semua orang menghadapi masalah. Jangan dipikir kalau banyak uang orang kaya lalu dia senang. Enggak, pusing juga bayar kredit. Amin. Lalu semua sama-sama punya pergumulan, tetapi ketika dalam Kristus Yesus kita punya perspektif untuk menghadapi pergumulan itu dengan baik dan benar. Sebab Alkitab berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Tuhan memberikan kita hikmat dan jalan keluar untuk kita dapat menyelesaikan pergumulan itu dengan cara perspektif dan pertolongan Tuhan. Karena seringkali mujizat dan cara Tuhan itu kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa rabah, kita tidak bisa sentuh. Divine surprises, God work behind us. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbagai orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi perhatikan, Alkitab menutup kitab Wahyu ini dengan sebuah revelation, dengan sebuah pernyataan yang tegas. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ada orang juga yang mati tidak di dalam Tuhan, tidak di luar Tuhan, tidak di dalam iman Kristen, tidak percaya kepada Yesus, alias murtad. Sungguh sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan, sebuah hadiah besar jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan selama hidup saya ini, Tuhan Yesus tidak pernah tidak berbuat sesuatu yang tidak baik pada saya. Selalu yang baik. Tuhan tidak pernah salah, dan Tuhan tidak boleh disalahkan atas berbagai situasi yang kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Yang salah itu kita. Iya kan? Yang salah itu kita, bukan Tuhan. Ya. Jangan pernah kita nyanyikan lagu entah siapa yang salah. Tidak boleh. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, ini parah nih. Ini parah nih. Tidak boleh. Amin. Jadi Tuhan mau berkata adalah sebuah kebahagiaan jika nanti suatu saat kita mati, kita pulang dalam Tuhan. Katakan amin. Suatu saat kalau saya pulang ke surga, jangan takut nih zaman ayu triwantini, saya bersama dengan Bapa di surga sampai ketemu di sana rumah Bapa. Amin. Lanjutkan pekerjaan Tuhan, didik anak-anakmu dengan baik. Jangan takut, kita akan bertemu di sana. Anak-anak, dengar omongan saya. Levi, Yehuda, Mose, percaya Tuhan. Sungguh iman yang sudah diwariskan, ikutin. Suatu saat ibu atau pangeran satu di antara duluan pulang, jangan sedih, nanti ketemu mama di sana. Amin. Karena itu hidup dari sekarang sungguh-sungguh. Haleluya. Iya. Amin. Luar biasa. Jangan takut, Tomerik. Iya. Haleluya. Dia berkata, berbagailah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sebab sungguh kata Roh, mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka. Nah, perhatikan. Dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini yang penting. Banyak orang klaim pasti masuk surga. Benar, masuk surga orang Yesus yang janji sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah perbuatanmu, imanmu menyertai kamu? Iya. Karena Alkitab berkata di situ bahwa perbuatan mereka entah jahat, entah buruk menyertai mereka. Kita akan disidang pengadilan anak domba.
Nyoman Ayu Triwantini masuk kitab kehidupan, the book of life, dibuka. Tuhan berdiri di samping dan menjadi pembelah kita. Benar Tuhan. Tapi dia sudah percaya dan mengaku engkau juru selamat selama hidupnya. Dia tidak menyangkal engkau. Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku, Nyoman Ayu Triwantini, masuklah. Nikmatilah kebahagiaan. Pas buka pintu dia lihat dari sana, papa, iya, mama, iya, iya, haleluya, iya, kan begitu, amin. Jangan kita takut dengan kematian, Bapak Ibu. Orang yang tidak memiliki Yesus, baginya kematian menjadi sebuah malapetaka. Karena kematian itu hanya sampai di kuburan, dia pengharapannya hanya sampai di kuburan. Orang Kristen ketika dia mati maka imannya tidak sampai di kuburan saja, tapi ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa dia akan dibangkitkan dan menikmati pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan jauh melampaui segala roh akal dan pikiran sampai kita ada di saat ini. Beberapa saat lagi kita akan memasuki Natal. Manusia rohani yang mati itu datang ditebus oleh Yesus. Keperdosaan manusia sehingga dia tidak mengenal Allah, dia know about God. Tapi Tuhan datang supaya setiap orang mempunyai hidup dan hidup dalam berbagai kelimpahan. Karena itu perhatikan bagaimana cara kita hidup. Karena Tuhan bilang segala perbuatan mereka menyertai mereka. Lalu bagaimana perbuatan-perbuatan yang bagaimana supaya perbuatan saya itu menyertai saya? Perbuatan yang dibahasakan di dalam Galatia pasal 5, buah-buah roh. Karena apa? Kita hidup oleh roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Karena itulah Bapak Ibu, setiap saat ada konflik, intens konflik dalam kehidupan manusia. Ada dua manusia, manusia daging dan manusia roh. Kita harus tunduk kepada manusia roh supaya menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup. Dengan demikian kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini yang ingin saya katakan Bapak Ibu. Jadi jangan takut dengan kematian. Yesus telah mengalahkan kematian. Sebab dia hidup, sama-sama kita nyanyi. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup, saudara-saudaraku yang di dalam Tuhan. Dia bangkit dari maut. Karena itu kalaupun suatu saat kita akan mati mengakhiri kematian fisik ini, kita akan hidup oleh kebangkitan yang kedua, oleh iman kita dalam Yesus itu. Jangan takut kematian hanya sementara memisahkan kita, tapi kita akan hidup bersama-sama dalam Tuhan. Dan kalau di hari ini kehidupan sehari-harian kita ibadah, memuji dan menyembah, kita menjadi berkat, kita menjadi berkat di dalam pekerjaan kita, di kantor dimanapun, mimbar kita adalah kantor, kita adalah pekerjaan kita. Hidup kita orang bisa lihat di kantor, di tempat pekerjaan, bahwa hidup kita ada Yesus di dalamnya. Kita bisa menyeberangkan kualitas kehidupan Kristus yang merubah kita kepada orang lain. Di situ. Jangan takut. Kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Hai maut, di mana sengatmu? Iya. Alkitab berkata, pedang, mara bahaya, penyakit maut, kelaparan, ketelanjangan, bahkan apapun dunia goncang-gancing, teroris apapun, tidak pernah memisahkan kita dari kasih Yesus yang telah mengasihi kita dan telah menebus kita. Karena itu jangan takut kepada orang yang dapat mengambil hidup kita tapi bukan nyawa kita. Katakan amin. Jangan pernah takut. Iman kita harus ekstrim, iman kita harus radikal di dalam Yesus Tuhan. Bukan radikal pemahaman menjadi teroris buat bangsa ini ya, tapi radikal di dalam iman kita. Sungguh-sungguh radikal sekali dengan iman percaya kita. Kita umat NKRI, kita adalah warga negara NKRI yang cinta Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ya, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma, Mangrua, itu harus lengkap. NKRI harga mati. Yesus Kristus harga mati di bumi dan di surga. Katakan amin. Untuk bangsa kita cinta Indonesia. NKRI harga mati. Presiden Joko Widodo kita doakan, kita dukung.
Amin. Itu. Yang selanjutnya untuk 2014 juga kita doakan yang terbaik, kita dukung. Untuk iman percaya kita, Yesus Kristus di bumi di surga. Yesus dogen. Singkene singketo, Yesus dogen. Sarang ida sangang Yesus cenigai. Jadi jangan takut. Amin. Ya, lihat untuk hidup mempertahankan kehidupan saja. Raja Bali dan pasukannya dan pasukan Ciung Wanara di Puputan Margarana, mereka Puputan Margarana, titik darah penghabisan. Bersama dengan Letkol Everste Ngurah Rai. Ya, lihat Patimura digantung 15 Mei 1718 dia memecah perlawanan pertama, berani. Patimura muda, Patimura tua boleh mati, Patimura muda akan bangkit lagi. Tanggal 10 November yang sudah lewat, Bung Tomo di Hotel Yamamoto berteriak merdeka atau mati, dan mereka berperang. Pembakaran kota Bandung, makanya ada lagu Halo Halo Bandung. Itu semangat untuk melawan penjajahan, untuk terlepas dari perbudakan. Apalagi kita harus punya semangat untuk terlepas dari perbudakan dosa, berjuang untuk keselamatan, karena Roh Kudus akan menolong kita untuk kita hidup menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya suatu saat kalau kita mati, Tuhan berkata dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Karena itu perhatikan bagaimana kita hidup, hari-hari kita hidup. Hati-hati anak-anak muda. Ya, jangan suka akses film cabul di HP, porno. Ya, Anda akan suatu saat di surga akan berdiri dan Tuhan akan berkata, "Nih kamu, contoh, kamu di sini, tanggal sekian jam sekian, kamu akses kakek legend Sugiono dari HP-mu, kamu nonton di kamar, anak laki di situ rame-rame, tidak ada yang kasih tahu, akan dihakimi di situ." Hati-hati. Hidup kita perlu kali kita perhatikan hidup kita, karena apa yang kita lakukan akan kita nikmati. Hukum tabur tuai. Kamu tabur apa, itu yang kamu tuai. Tabur berkati. Amin. Karena itu cuma hidup ini satu. Mari berdoalah untuk pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu, dan bekerjalah untuk apa yang didoakan. Jadi berkat di lingkungan, di masyarakat, lalu jadi berkat buat gereja, bahkan buat sesama di antara kita. Itu saja dalam hidup ini, setia dan berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang lain. Di depan kita akan ada kesulitan, akan ada prediksi. Prediksi itu sesuatu yang belum pasti, tetapi kita harus memanajemen diri, mempersiapkan segala sesuatu. Di 2023 ada banyak prediksi dari para ahli bahwa waktu akan menjadi difficult seasons. Many trouble, problem, circumstance about the economic, social, politics dan lain sebagainya, and so on. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Itu prediksi, tapi kita juga harus bersiap-siap karena Tuhan memberikan kita logika, hikmat untuk mempersiapkan diri, bersiap-siap. Katakan amin. Nah, ini yang penting sekali. Karena itu penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan baik, dengan benar. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tuhan memberkati kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk firman hari ini kami belajar secara singkat dari Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 Tuhan. Bahwa kami percaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka akan beristirahat dari jerih lelah mereka dan menerima hasil dari segala perbuatan mereka. Iman Kristen kami percaya kepada pengharapan eskatologi di dalam Engkau Tuhan. Tetapi kami harus juga punya kesadaran bahwa ketika kami mati, kami akan dihakimi, kami akan diadili berdasarkan perbuatan kami. Karena itu biarlah mulai dari sekarang kami menjadi orang Kristen yang benar-benar berubah, orang Kristen yang benar-benar hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena kami sadar Tuhan, kekristenan tidak pernah salah, ajarannya sudah benar. Seringkali orang Kristen yang tidak mengimani ajarannya dengan benar, tidak hidup dengan benar Tuhan.
Seringkali kami orang Kristen hidup bejat, hidup brengsek Tuhan. Sehingga orang dengan mudah memfitnah, menghina ajaran kami. Bukan karena ajaran kami yang salah Tuhan, tetapi perilaku kami, sikap hidup pemeluk Kristen yang salah. Karena itu ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan supaya kehidupan Kristen kami menjadi serupa dengan Engkau. Apa yang kami perbuat dalam hari-hari hidup kami, moralitas Kristen kami, karakter Kristen kami, haruslah yang menjadi Tuhan buah hidup kami, supaya orang boleh melihat hidup kami dan memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, Engkau sudah menyertai kami Tuhan sampai ada di bulan yang ke-11. Sebentar lagi 2 minggu ke depan kami akan memasuki Tuhan masa Adventus Natal. Tuhan, tolong kami, mempersiapkan kami, selalu ada kesadaran bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami baik. Bersyukur atas pemeliharaan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di saat-saat yang sulit bagi kami. Tuhan, Engkau menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Kesadaran ini membuat kami terus untuk mengasihi Tuhan dalam perilaku kami setiap hari, dalam ibadah kami, dalam pembacaan kitab suci, dalam persekutuan-persekutuan pribadi dengan Tuhan, baik di gereja, persekutuan maupun pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ada berbagai banyak kebutuhan-kebutuhan jemaat yang tidak terkatakan, bahkan tidak disampaikan kepada hamba Tuhan di tempat ini atau gembala. Tuhan, Engkau boleh Tuhan menyatakan providensiamu kepada mereka, pemeliharaanmu kepada mereka. Pada waktu dan tempat Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Terpuji nama Tuhan. Segala hormat, kepujian bagi nama Tuhan. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Karena tidak pantas seorang pendeta hamba Tuhan mendapat kemuliaan bagi dirinya sendiri. Karena kemuliaan itu milik Tuhan Yesus Kristus. Sebab dari Engkau, oleh Engkau dan untuk Engkau segala hormat, puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemasyuran bagi Engkau Tuhan segala abad sepanjang zaman. Kaya Alfa tu Omega, dari lestari itu lestari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, majikan kami, Allah kami, sesembahan kami, Tuhan kami, dan juru selamat, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kyrie eleison. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada worship leader.